Kalau dalam konteks mengajar, ya ini sudah di ranah inovasi pembelajaran. Jadi kalau kita posisinya sebagai guru mengajar, sesungguhnya kita ini bagaikan tukang bersih sungainya. Jadi kita berbicara sungai, jadi kita ini dianalogikan mengajar itu seperti membersihkan sungai. Kenapa harus dibersihkan? Supaya uh, air itu dapat mengalir dengan baik. Artinya, misalnya kalau di sungai itu atau di selokan ada sampah, ada kayu yang menghalangi, itu akan merusak lingkungan di sekitarnya. Jadi biarlah bebas hambatan ini air dan tidak mengganggu, tidak meluap, dan tidak mengganggu yang lain karena sudah bersih airnya sendiri. Jadi begitu juga dalam kegiatan mengajar. Jadi bagaimana kita agar anak ini tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang negatif, ya. Tidak membuat mereka cepat capek, cepat bosan, lelah di dalam belajar. Membuat mereka dapat terkonsentrasi dalam belajar. Jadi inilah bagaimana kita mengangkat kayu, sampah, kotoran, menggeruk lumpur, pasir, memindahkan batu, kayu, dan seterusnya. Jadi tugas guru yang sesungguhnya adalah bagaimana mengantisipasi adanya hal-hal yang dapat mengganggu anak dalam belajar. Jadi itu sesungguhnya tugas guru itu. Di samping memperkenalkan, sesungguhnya adalah yakni memperkenalkan kepada peserta didik cara belajar dengan baik. Jadi itulah tujuan kita sesungguhnya, ya, belajar untuk tahu cara belajar dengan baik. Nah, itu guru itu ya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tidak memiliki kemampuan untuk bagaimana men-setting anak didik sesuai dengan keinginan gurunya. Jadi guru ini perlu dinikmati kalau sudah tahu persis di mana posisi kita sesungguhnya untuk menjadi seorang guru. Nah, untuk memperkuat anggapan ini, maka saya arahkan kembali kepada konteks filosofi pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam konteks pendidikan ini dianalogikan sebagai seorang petani, ya. Kembali lagi menjadi seorang petani. Jadi petani itu tentu ingin mencari lokasi, ya. Karena tujuannya adalah menanam pohon, ya, menanam bibit dan seterusnya. Jadi ketika sudah melihat atau sudah dapat bibit yang bagus, maka tugas yang perlu dicari bagi seorang petani adalah mencari lahan yang cocok dengan bibit itu. Nah, ketika sudah menemukan lahan, ya, misalnya menemukan sekolah yang baik, yang relevan untuk anak kita, lalu seterusnya adalah bagaimana kita sebagai seorang guru menyiram pohon itu yang ditanam, ya, dengan air yang bersih. Dalam arti di sini ya tentu memberikan pencerahan kepada anak didik kita di sekolah agar benar-benar bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Begitu juga ya merawat dari hama dan rumput. Dalam arti